Prabowo. Tapi jujur, melihat apa yang terjadi sekarang, 1000% saya kecewa sama Prabowo. Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun, Pak, itu sorry ya, di anggapan saya, ini opini saya ya, maling, Pak. Contoh Raffi Ahmad. Hal yang sepele, Raffi Ahmad, anaknya Listio, sama Sinarmas itu bikin PT bareng, Pak. Sinarmas itu IKN sekarang yang pegang Sinarmas. PSN, BSD, Sinarmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Ya kalau udah presiden situ, makanya Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi itu bisanya apa sih, ngelawak doang. Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan yang kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks and sex again and again ya, saya kira itu Allah murka ya. Resik. Kayak enak abune Kak Bayu. Arogan. Gue geleput. Betul. Live bro. Ketika Alvin Lim kritik kinerja Kapolri, Hebat, presisi. Ya, ngomongnya equality before the law. Itu kalau si Listio Sigit kalau ngomong tuh paling enak. Ya, si Listio itu kalau ngomong paling enak. Selalu bilang kayak begitu. Kalau saya jadi Kapolri, hukum akan tajam ke atas. Tajam ke atas. Lu mah nangkep preman parkiran aja kan jadi urus. Gue jadi mempertanyakan, apakah di Polres Jakarta Selatan ada backingannya si Orbi, preman pasar? Apakah ada backingannya? Semuanya dipertanyakan nih, Pak. Ya, apa lu dapat setoran dari parkirannya mereka di wilayah kalian? Kalau nggak dapat setoran, kenapa mesti dilindungi? Kenapa lama sekali nanganin kayak begini? Nanganin preman pasar aja setahun nggak beres. Gimana lu mau nanganin kasus yang lebih gede, korupsi? Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Partai Coklat, termasuk saya sebut Listio Sigit, yang bermain di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Terus di online, narkoba itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian tambang-tambang ilegal, semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan pilpres. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Ya pemirsa, perintah Presiden Prabowo jelas, saya kejar koruptor sampai Antartika. Kita perang total melawan korupsi. Kini Indonesia memiliki presiden baru dan juga ketua KPK baru. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, mampukah KPK rasa baru ini memberantas korupsi?
nggak Pak Prabowo ini memberantas mafia hukum? Jujur punya ngomong nggak? Enggak. Enggak. Ya, saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat aja dari menteri-menteri yang dia pilih sekarang. Ya, bukannya dia membuat efisiensi di anggaran, malah menteri-menteri dia banyak gaduh. Natalia Pigai minta 20 triliun, minta 1000-an lebih. Mantan Menteri Perdagangan akhirnya ditangkap ya. Dia itu punya kasus diduga korupsi impor gula. Pak Prabowo ini sungguh berani. Baru berapa minggu menjadi presiden, banyak sekali yang ditangkap. Mulai dari kader partai besar, mulai dari kepala desa, semua itu ditangkap. Walaupun kasusnya udah lama, tetap aja terungkap. Contohnya Tom Lembong ini. Tom Lembong ini pasti kalian kalau waktu nonton debat Pilpres kemarin, pasti kalian ingat dia. Dia dukung Pak Anies waktu itu. Mantan Menteri Perdagangan ini kasus dugaan korupsi impor gula di tahun 2015-2016 hingga kerugian negara sampai 400 miliar rupiah. Itu gede banget. Ini kalau Pak Prabowo ini serius untuk merampas korupsi, wah aku setuju banget sih. Jangan pandang bulu Pak Prabowo, tetap fokus untuk rampas korupsi. Karena kata Pak Prabowo, aku tidak mau rakyat Indonesia itu susah. Cuman satu itu fokusnya Pak Prabowo. Satu pesan saya untuk Pak Prabowo sih, Pak Prabowo tolong sahkan UU perampasan aset. Karena Bapak sudah janji waktu kampanye, aku akan sahkan UU perampasan aset. Tolong tepatin janji Pak. Karena kalau aku lihat kan DPR-nya itu ya ketua DPR yang lama. Apakah kemungkinan Pak Prabowo ini tidak bisa sahkan UU perampasan aset? Karena ya kita tahu lah ketua DPR-nya itu ketua DPR yang lama. Karena Pak Jokowi ini UU perampasan aset ini udah serahkan ke DPR tapi belum ditandatangan oleh DPR gitu loh. Intinya UU perampasan aset itu udah berabad-abad di DPR tapi belum disahkan gitu. Padahal dari presiden udah diserahkan. Tolonglah Pak Prabowo sahkan UU perampasan aset.